Assalamualaikum, kaifa halukum? Bikair. Alhamdulillah. Berikut jawaban yang menyentuh hati dari seorang tukang bakso, yang bisa dijadikan inspirasi dalam menjalani kehidupan dan motivasi. Penasaran seperti apa jawabannya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Dikala tangan sedikit berlumuran tanah kotor, terdengar suara tek, 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 suara tukang bakso dorong lewat, sambil menyeka keringat. Saya hentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak, siapa yang mau bakso? Mau? Secara serempak dan kompak anak asuhku menjawab. Selesai makan bakso, lalu saya membayarnya. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue semacam kenceleng. Lalu aku bertanya atas rasa penasaranku selama ini. Mas, kalau boleh tahu, kenapa uang itu Mas pisahkan? Barangkali ada tujuan. Iya Pak, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah berlangsung hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja, saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi hak cita penyempurnaan iman. Maksudnya, saya melanjutkan bertanya, iya Pak. Karena agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama, saya membagi 3, dengan pembagian sebagai berikut. 1. Uang yang masuk ke dompet, artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. 2. Uang yang masuk ke laci, artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban, dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. 3. Uang yang masuk ke kenceleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang yaitu Islam. Islam mewajibkan kepada umatnya yang mampu, untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar. Maka saya berdiskusi dengan istri dan istri menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian hasil jualan bakso ini, saya harus menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hatiku sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu, dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan, sebagai berikut, iya memang bagus, tapi bukannya ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya? Ia menjawab, itulah sebabnya Pak, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu ini, karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia tidak mampu. Sebaliknya kalau kita mendefinisikan diri sendiri, kita mampu dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan segala kekuasaan, kebesaran dan kewenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemampuan dan kemudahan kepada kita. Masya Allah, sebuah jawaban yang menyentuh hati dari seorang tukang bakso. Itulah jawaban yang menyentuh hati dari seorang tukang bakso, yang bisa dijadikan inspirasi dalam menjalani kehidupan dan bisa menyentuh hati. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.